Oke, di sini saya akan menjelaskan cara membuat kuis di Syam. Oke, yang pertama-tama dilakukan adalah setelah kita masuk login di Syam. Oke, ya masukkan password sama username-nya. Pastikan juga bahwa tombol turn editing-nya ini dalam keadaan on. Ya, kita klik turn editing on-nya. Kemudian ya agak lama ini ya, Syam Oke-nya masih berat. Nah, kalau editingnya sudah on, dia tampilannya menjadi turn editing off. Ya, setelah itu langkah selanjutnya adalah misal kita itu mau memasukkan kuis di topik 1 hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kita buka ini topiknya ya. Oke, nah di sini ada add an activity or resource. Kita klik, kemudian kita pilih yang bagian kuis ya. Ya, ini dia kuis, kita klik, kemudian tunggu loading. Nah, di sini kita tuliskan misalnya kuis 1 ya. Kuis 1. Deskripsinya misalnya silahkan ikuti aktivitas kuis ini sampai Anda mendapatkan nilai minimal 80. Kuis ini bisa Anda ikuti sampai berapa kali Pak, sampai Anda mendapatkan, bisa Anda ikuti berulang-ulang sampai Anda mendapatkan nilai minimal. Oke, ini atasnya 80 ya. Oke, kalau sudah, nah ini kita kasih timingnya. Kalau misalnya mau timing, ini adalah untuk buka open dan close quiz, kita abaikan saja yang ini, kita kasih timingnya. Misalnya ya, ini kita klik enable, kemudian kita kasihkan waktunya. Kita kasihkan misalnya waktu minimal, waktu pekerjaan dia 15 menit. Oke, sudah. Kemudian kita klik juga untuk grade-nya. Grade to pass, karena tadi kita menuliskan dia di nilai 80, maka kita kasihkan nilai 80. Dan di sini attempt-nya ya, karena di sini dikatakan tadi di instruksi adalah bisa dilaksanakan berulang-ulang, maka kita pilih yang bagian unlimited. Oke. Setelah itu kita klik save and display. Oke, tuh ininya 8 ya biasanya. 8. Save and display. Nah, kalau sudah ya, kita tambahkan lagi untuk edit quiz ya. Edit quiz, kemudian di bagian kanan ada tulisan add, kemudian kita klik add a new question. Nah, kita di sini muncul pop-up, mau pilih kuis yang mana, model pertanyaan yang mana itu ya. Apakah multiple choice, true and false, atau matching, atau short answer ya. Tapi di sini kalau misalnya ingin mendapatkan langsung nilai, jadi pengguna atau mahasiswa itu dapat melihat nilainya berapa, maka saya tidak merekomendasikan untuk menjawab essay ya, tapi bisa kemudian ini yang pilihan-pilihan yang lain yang jawabannya sudah jelas. Oke, misalnya kita klik di sini untuk multiple choice dulu. Kita klik add, kemudian akan muncul bagian, nah ini ya, misalnya di sini kita tuliskan aja soal. Kenapa? Karena nanti soalnya kita acak aja, acak, jadi
Enggak mesti kalau kita tuliskan di sini nomor 1, dia bisa nanti munculnya di nomor 3 atau nomor 7 gitu ya. Maka di sini untuk question name-nya kita inikan aja soal pertama. Kemudian di sebelah question text kita tuliskan question text-nya. Ingat kalau misalnya di question text itu mau ditambahkan gambar, kita klik aja tanda panah ini, tanda panah yang ke bawah ya, show or hide advanced button. Kita klik, nah di sini akan ada tampilan untuk insert or edit image. Kalau mau nambahin gambar ya tinggal diklik aja. Nanti ini kalau gambarnya itu dari sebuah URL atau website gitu ya. Kalau untuk pengisian website ini pastikan bahwa yang kalian enterkan itu adalah URL untuk alamat JPEG dari gambar tersebut. Ya, kalau enggak, kalau mau upload kita klik browse repository. Ini adalah bagian yang untuk kita upload. Kita attach, choose file, pilih file mana. Itu ya. Kalau sudah, nanti tinggal di upload this file. Dan untuk bagian, kita coba ya. Misalnya, nyari di fitur. Misalnya ini. Kita open. Kemudian, kita upload this file. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Di sini ada bagian describe the image for someone who cannot see it. Kalau misalnya kita nggak mau ngisi ini gitu ya, kita klik aja this image is decorative only-nya dicentang. Baru save image. Oke, sudah muncul. Kalau mau ngedit-ngedit tinggal di double klik aja ya. Misalnya apa nih, mau di size-nya dikurangi. Seperti itu. Oke. Kemudian ke bagian bawah. Di sini ada untuk jawabannya. Nah, ya. Nih jawabannya, multiple choice. Satu atau one or multiple answer. Dia tinggal diklik aja, kamu mau saja satu jawaban saja atau beberapa jawaban. Kita klik saja ya yang satu jawaban. Kemudian number the choice, kita pilih yang kalau penulisan sesuai PUB itu adalah A, B, C-nya dengan huruf kapital. Kemudian standard instructions-nya nggak usah. Nah, di sini jawabannya silahkan diisikan. Misalnya apa? Jawabannya di sini nggak usah kamu tuliskan misalnya A, gini tuh misalnya ya, apa ya, makan nan yang lezat misalnya. Ini huruf A-nya kita nggak usah, karena nanti akan secara otomatis ada. Jadi kita nggak usah pakai huruf lagi. Langsung aja jawabannya apa, pilihan jawabannya apa. Ya, karena nanti kita juga akan men-setting untuk kuisnya itu dia bisa random answer. Ya, kemudian kalau misalnya jawaban yang ini yang betul, maka di sini tuliskan grade-nya. Kita pilih grade 100. Kalau itu jawabannya salah, ya misalnya yang kita B, misalnya ya. Nah, kita biarkan aja ini untuk di non. Artinya dia enggak ada grade-nya gitu ya, enggak ada jawabannya. Pun kalau misalnya kita di bagian jawaban ini mau kita tambahkan gambar, ya kita tinggal klikkan aja bagian tanda panah ke bawah ini, kemudian tambahkan gambar. Ataupun sama prinsipnya ya kalau mau misalnya kita mau nambahkan video. Nah, kalau udah ya kita tinggal save change aja. Oke, nah kita akan balik lagi ke sini, ke halaman editing quiz pertama. Mau nambah lagi soal, tambah lagi. Oke, nah kalau sudah, ya kita save aja. Ya, save aja, kemudian kita sudah bisa meninggalkan quiz ini. Artinya kita bisa kembali ke bagian halaman pertama, halaman topiknya ini kita lihat. Nah, ketika kita buka di bagian bawah itu sudah ada tampilan quiz. Ya, kalau ingin lihat ini kita turn editing off kan dulu. Diklik dulu biar dia editingnya mati. Kemudian kita lihat lagi bagian bawah dia quiznya udah ada. Ya, baru kita klik coba di open in new tab, tampilannya seperti apa untuk pertama. Nah, ini kan. Ini untuk instruksinya, ini untuk time limitsnya dia 15 menit, kemudian grading metodenya highest grade. Kemudian baru boleh di sini kita
Nah, kalau kita klik bagian view quiz now, kita bisa nyoba start to attempt. Nah, ini ya yang tadi. Nah, ini kan dia sudah ada sendiri kan bagian A sama B-nya. Tadi kan saya tidak menuliskan huruf A atau B-nya. Di sini sudah secara otomatis dan dia settingan awalnya dia nanti untuk diacak. Baik soal pertama, kedua, dan seterusnya, bahkan juga untuk menjawabannya sini juga diacak. Begitu untuk tutorial pengisian kuis di Syam. Oke. Terima kasih.